Masar penggena sakit juga digigit. Kada ada bedanya. Kamu belain lawan di sini kada. Kita di sini makan kanyang, di Padang Mahsar bang makan kanyang juga. Kita di sini haus, Padang Mahsar haus juga, sama. Cuma tempatnya aja beda. Kita ini nih bang orangnya. Nah, kalaupun kita lain kita, kada kita orangnya. Coba kita lihat gambar kita. Nang umur 50 tahun lihat gambar 10 tahun bahari. Iyalah kita nih toh. Iya kita nih toh. Cuma 50 tahun lalu kita masih halus, masih baik. 50 tahun sekarang kita iya itu juga orangnya. Di sini dikibit sakit, dulu sakit juga dikibit. Kan tidak beda. Walaupun tubuh kita belain, tapi kita nih ya itu orangnya. Yang dikubur kita nih panggilnya, yang di mahsyar kita nih juga orangnya. Nah di situ kada ada apa-apa yang diharapkan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bersiap-siap menghadapi padang mahsyar kayak apa supaya jangan haus, jangan lapar, jangan bertelanjang di situ. Kan yang kapannya sudah hancur. Kapan hancur? Lalu Rasulullah bersabda, ujar Nabi, man kasa fid dunya lillah kasahullah, wa man at'ama lillah at'amahullah, wa man saqa lillah saqahullah. Nah di padang mahsyar ujar Nabi, manusia sangat susah payah, telanjang, lapar, haus. Siapa dalam dunia suka memberi pakaian, nah, dalam dunia suka berbagi baju dalam dunia suka, kasahullah, di padang mahsyar kena diberi Allah pakaian, baju yang diberikan. Kalau untuk menghadapi padang mahsyar pakaian, memberi hamba bang lain kisahnya hamba, walaupun berpahala juga. Memberi selimut lain kisahnya. Khusus menghadapi ini mesti baju yang kita beri. Nah, upiah beriakan 2 orang, baju beriakan 2 orang, selawar beri orang, supaya apa? Di padang mahsyar itu yang kita berikan itu dikembalikan oleh Allah untuk kita. Jadi kalau kita bersedekah baju itu ada kekhususan, ada kelebihan daripada kita bersedekah duit. Sedekah duit itu berpahala juga. Tapi kalau untuk padang mahsyar itu lain kisahnya. Ini perlu baju, bukan perlu duit di padang mahsyar. Wa man at'ama, siapa yang memberi makan dalam dunia lillah, karena Allah. Dalam dunia kan tujuan beri makani orang. Karena nasi bungkus dibaginya lillahi ta'ala. Kadang mengiau orang ke rumah, mengundang orang ke rumah diberi makan karena Allah ta'ala. Nah orang yang demikian dalam dunia at'amahullah, di padang mahsyar dapat makanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man saqa lillah saqahullah, siapa yang dalam dunia suka memberi air minum karena Allah, saqahullah, di padang mahsyar diberi minum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bersedekah itu mesti bervariasi. Kadang-kadang kita bersedekah duit bagus. Ini waktu lain bersedekah baju, bersedekah nasi, bersedekah apalagi air minum. Karena fungsinya lain-lain, kegunaan lain-lain. Orang yang kada biasa bersedekah baju, sedekah duit saja, di padang mahsyar telanjangnya. Telanjang. Kenapa? Dalam hidup pada pernah bersedekah baju. Karena hadisnya mengatakan man kasa, siapa yang memberi pakaian lillah karena Allah, kasahullah, Allah beri pakaian dia. Pada hari raya sedekah baju, dipilih-pilih waktunya. Nah itu untuk menghadapi padang mahsyar. Kemudian yang kelima yang pasti kita lalui sebelum masuk surga, al-hisab, dihitung berapa diberi umur 60 tahun, dihitung berapa berbuat baik, berapa berbuat dosa,
Berapa nikmat yang diterima, kemana aja belanjakan, kemana aja mengguni hitung oleh Allah. Nah kalau kita kadang menghitung di dunia ini, kita bakal kesulitan di situ. Kalau kita sudah menghitung duit 1 juta di kabat, hitung 1 juta di kabat, kayaknya pas orang hitung orang sudah bakabat 1 juta 2 juta. Mau duit sabako bisi kita hitung orang, nah menghitung kayak apa? Mungkin berhitung dulu. Dalam dunia aja susah kita, apalagi di akhirat. Kalau kita kadang menghitung dalam dunia. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum bil hisab ghadha. Ujar Sayyidina Umar, hitunglah diri kamu dulu di dunia, karena itu mempermudah nanti di akhirat. Mudah. Kalau sudah kita biasa menghitung, mulai besokan tadi sampai kemarin gitu amal. Yang baik alhamdulillah, yang kada baik astagfirullah wa atubu ilallah. Dihitung. Kayaknya subuh kita hitung pulang, mulai maghrib sampai subuh. Sembahyang maghrib, baca Quran, ini itu, alhamdulillah. Oh tadi aja berbuat dosa di sini, astagfirullah wa atubu. Kita hitung dulu. Kini di padang mahsyar kita kada sulit lagi karena sudah berhitung berdahulu. Ditambah lagi doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi dalam sembahyang berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku di akhirat hisab yang mudah. Aisyah mendengar, wahai Rasulullah, pian berdoa apa tadi? Ya Nabi supaya hisab itu mudah kita di akhirat. Nah, kada disulitkan oleh Allah. Hisab secara umum aja. Kada hisab nang detail kada. Hisab secara global nyaman lah kas. Kalau tunggu bijian dihitungi, bah susah payah kita. Nah itu untuk menghadapi hisab yang mudah. Yang keenam yang kita mesti lalui, al-mizan, timbangan. Habis dihisab ditimbang amal. Nah ditimbang. Wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa bi syatir radiyah. Orang yang timbangan kebaikannya menang, dia selamat. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang timbangan amalnya kebaikannya ringan, dia akan celaka. Nah, lalu kita disuruh mencari amal. Mencari amal, apa amal yang paling berat untuk timbangan kebaikan ini? Amal ibadah taat kada kehitungan banyaknya. Wirid, zikir, macam-macam zikir. Macam-macam amalan. Wirid, ratib itu ini. Kalau kita baca semuaan, kada mayu waktu, kada mayu umur. Buku amalan nggak ini kandalnya nah. Baca sebenarnya hari kada mayu waktu. Nah, kalau kita disuruh memilih, Nabi juga melajari mana yang paling perlu diamalkan, mana yang paling perlu diutamakan. Karena mau semua kan kada mampu manusia. Nah Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yuda'u fil mizan asqalu min husnul khuluq." Jar Nabi, tidak ada satu amalan yang paling memberatkan timbangan amal kebaikan melainkan husnul khuluq, baik budi pekerti. Nah ini membantu kita, Nah, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, wa ma husnul khuluq, apa garang baik budi pekerti itu wahai Rasulullah? Ujar Nabi, tasilu man kata'ak, engkau menghubungi orang yang selama ini memutuskan hubungan dengan engkau. Wa ta'fu amman zalamak, engkau maafkan orang yang menzalim engkau. Kita
memaafkan orang yang menzalim kita, orang pernah menampiling kita, atau orang pernah mengambil harta kita, kita maafkan, kita maafkan. Ini pahalanya nih jauh lebih besar daripada sembahyang sunat semalaman suntuk. Mulai isya sampai subuh ini pasahaparna orang bayang, pahalanya berpahala. Tapi mana kina ganalnya, mana beratnya di timbangan lawan kita memaafkan kepada orang yang pernah zalim kepada kita. Ganal itu, besar itu pahalanya. Nah. Wa tu'ti man haramak, dan memberi orang yang kada pernah memberi engkau. Itu ganal pahalanya, membantu untuk timbangan amal kebaikan. Inya ni mau tempe di warung ada sombi hari minum kita. Padahalnya orang sugih, tempe makan di warung kada pernah membiarkan kita makan minum. Nah. Iya. Kalau kita masuk baik akhlak, orangnya seumur nih bayari aku makan nih, hari ininya aku bayari akan. Jam berapa makan? Bayari. Padahal ini kada pernah berbuat baik lawan kita. Nah tapi kita bayari makannya. Itu namanya wa tu'ti man haramak. Nah pahalanya itu sembahyang 1000 rakaat masih tinggi sebungkus nasi dibayari orang yang kada pernah nang memberi kita makan itu. Nah ini memberatkan timbangan amal. Makanya amal itu ada martabat-martabatnya. Ada amal ini sekian pahalanya, ini tingkatannya, ya ini tak kurang, ini tak kurang. Jadi pilih-pilih, dicari-cari mana amal yang paling memberatkan timbangan kebaikan kita. Para muhibbin rahimakumullah, sesudah ditimbang amal terakhir, bila selamat di sini surga dah, sirat ketian siratal mustaqim. Bila kawan barang selamat dah, bila gugur ke neraka. Nah, ini persiapan akhir. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, asbatukum ala sirat asaddukum hubban li ahli baiti wa ashabi. Orang yang paling selamat di titian itu orang yang sangat cinta kepada keluargaku dan sahabat-sahabatku. Makin kita cinta kepada keluarga Nabi, zuriat Nabi, makin kita cinta kepada sahabat Nabi, makin kuat pijakan kita di siratal mustaqim, kada akan tergelincir ke sana. Itu salah satu sanggup kita untuk supaya selamat bisa menyeberang titian siratal mustaqim. Nah, sampai nyebarang dah surga sudah, surga. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita beriman kepada nama Allah Al-Muhsi, kita mesti menghitung bekal kita di akhirat sesuai dengan tahapan-tahapan kita tadi, sesuai dengan apa-apa yang diperlukan dalam tahapan-tahapan itu. Kalau kita bersedia dalam dunia dengan sesuai demikian tadi, kita akan mulus sampai ke dalam surga dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian 59 Al-Mubdi'u Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina